Halo semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nari Abdurrahman. Saya untuk membawakan materi atau menjelaskan sedikit tentang apa itu akad musyakoh. Langsung saja ke konsep akad musyakoh. Ini adalah di mana ada dua orang yang saling berjanji atau saling mengikat kontrak kontrak kerja, yang mana salah satu pihak ini yang menawarkan pekerjaan, dia memiliki lahan namun tidak sanggup atau tidak bisa dalam dalam mengelola lahan. Adapun pihak lainnya yaitu ditugaskan sebagai penggarap lahan. Dan dalam akad ini atau dalam perjanjian ini yang menjadi objek ialah ada para pihak. Maksudnya tadi ada dua orang yang bertransaksi, terus juga ada akad itu sendiri, lalu ada pohon atau lahan yang menjadi objek. Nah, di sini lahan atau objek ini ada ketentuan tersendiri yang menjadikan ciri khas dari akad musyakoh ini. Yang mana penggarap ini dia hanya, atau orang yang bekerja ya, penggarap ini orang yang disuruh untuk mengerjakan lahan tersebut, itu dia hanya merawat dan menyirami tanaman yang telah tumbuh. Misal, ambillah contoh pohon jeruk. Nah, dalam akad musyakoh ini diharuskan pohon jeruk tersebut telah berdiri kokoh. Jadi tidak masuk ke dalam akad ini apabila pohon jeruk tersebut harus ditanami ulang dari benih atau bibit. Nah, yang menjadi pembeda dengan akad musyaroah di situ. Akad musyaroah ini dia menanam bibit. Jadi penggarap ini juga menanam bibit. Kalau misalkan akad musyakoh, dia hanya menyirami sampai buah itu, sampai tanaman tersebut berbuah dan panen. Bagi hasil daripada buah yang dipanen tersebut. Jadi bukan dari yang menjadi pembeda antara tukang kebun dan akad musyakoh ini, yaitu salah satunya itu. Akad akad tukang kebun ini uh, di mana dia sudah menjadi pekerjaannya gitu. Tukang kebun dia merawat kebun. Kalau kebun kan objeknya juga tanaman yang tidak berbuah juga bisa. Kayak misalkan tanaman asoka itu kan biasa di perumahan-perumahan besar gitu. Tanaman asoka ini ya dirawat, tapi tanaman asoka tersebut tidak memiliki buah. Kalau misalkan akad musyakoh ini, dia tanaman-tanaman yang hanya berbuah dan imbalannya tuh berupa bagi hasil buahnya panen tersebut. Dapat dipahami bahwa bagi hasil di sini ialah benar-benar membagi hasil antara untung dan rugi di antara keduanya, di antara pemilik lahan dan juga penggarap. Dan ketentuan untuk para pihaknya, yang jelas para pihak sudah harus bisa bertanggung jawab atas keputusan masing-masing, atau dianggap cakap dalam berhukum, atau dianggap balik ya di kalangan kita ya disebut dewasa. Dan untuk pemilik lahan ini sendiri, dia itu harus, lahan yang dijadikan objek ini harus benar-benar milik dia, benar-benar itu pohon dia, dan jangan jadikan pohon orang dijadikan objek dalam itu, nggak bisa. Atau pohon milik orang yang diwakilkan ke dia, jadi dia ini dapat perwakilan dari orang ini, misalkan nih lahan udah situ pakai aja gitu kan. Nah, itu baru dia bisa mengakad musyakokan gitu, baru bisa dijadikan akad. Akad musyakoh ini ada dalilnya berupa dari hadis Nabi yang berbunyi, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amila amila ahlu khaybarin bisyartin ma yakhruju min samarin au zira'in. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh seorang Khaybar untuk bekerja, untuk mengerjakan lahan atau menggarap lahan dengan imbalan, yaitu berupa bagian dari hasil panen, berupa buah atau dari hasil yang tumbuh dari tanaman tersebut, dari lahan tersebut. Dan adapun untuk hal ini juga musyakoh juga telah diatur, telah ada gitu konsepnya di Fatwa DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, yaitu tertera pada nomor 91 garing DSN MUI garing 4
garing 2014 tentang pembiayaan sindikasi atau At-Tamwil Al-Masrifi Al-Mujamma, yang berbunyi akad musako adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka pemeliharaan tanaman agar tumbuh dan berbuah secara baik, yang hasilnya dibagi antara pemilik dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati berupa hasil panen dari lahan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu akad musako ini dia jelas ini akad musako ini akad dalam transaksi syariah yang mana hal tersebut diatur. Ada peraturan yang istilahnya peraturan tertulis yang tidak boleh dilanggar. Maksudnya di sini koridor syariah, hal-hal ketentuan yang tidak boleh menyalahi syariah, yaitu poin pertama adalah lahan yang digunakan atau pohon. Pohon yang digunakan ini harus jelas dapat dilihat oleh penggarap. Jadi dalam segala transaksi dalam Islam, segala bentuk transaksi itu menghindari yang namanya riba dan goror. Nah, tadi salah satu bentuk pencegahan terhadap goror yaitu kejelasan lahan yang akan diakadkan atau objek lahan tersebut. Penggarap harus mengetahui gitu. Penggarap mengetahui baik berupa dilihat atau paham. Dia misal pernah lihat pohon dia mengakadkan, cuman walaupun dia nggak lihat, cuman dia paham pohon yang ini, nah begitu boleh. Poin kedua yaitu pemilik lahan. Untuk pemilik lahan dalam akad ini tidak boleh sebagian bagian itu telah dipastikan. Maksudnya misal ini kan satu hasil panen dikatakan 100% ya, 100%. Nah, ini ada bagian 10% ini yang itu pasti untuk pemilik lahan. Hasil panen 1% dan 10% bagian ini udah pasti milik pemilik lahan, dan yang dibagi itu 90% ini. Jadi 90% ini dibagi lagi antara pemilik lahan dan nah itu nggak boleh ya teman-teman. Akad tersebut bisa dikatakan batal. Dan yang ketiga adalah sebagian ulama berbeda pendapat tentang status dari penggarap. Status penggarap ini ada ulama yang tidak membolehkan status penggarap ini ketika si penggarap ini berstatus tidak dipercaya, atau misal profesi penggarap nih maling, dikatakan maling, orang jahat dan lain sebagainya, tidak menuai kepercayaan dari masyarakat. Nah, akad tersebut bisa dibatalkan atau bisa berakhir. Dan sebagian ulama yang lain ada yang berpendapat juga bahwa tidak masalah status penggarap tersebut mau dikatakan pencuri, pembunuh, atau ya yang tidak percaya, nggak masalah selama selama hal tersebut yang menjadi objek jelas dan akadnya jelas. Bagaimana sih kalau misalnya penggarap ini juga kan dia disuruh menggarap juga, hasil panen juga kan dibagi dua antara rugi dan juga untung. Jadi kalau misalkan seandainya si penggarap ini dia ngerjain nggak benar, ya rugi juga dia juga yang dapat rugi kan, jelas. Sebagaimana di akad mudharabah itu si mudharib atau yang mengerjakan bisnis juga dia akan rugi juga, mendapat efek rugi juga. Sebagaimana secara bahasa aja kan, bagi hasil, bener-bener hasil dibagi, mau rugi mau untung. Ya mungkin langsung saja ke contoh ya. Pada suatu hari sebutlah namanya Pak Andi. Pak Andi ini sebagai pemilik kebun semangka yang ingin kebunnya kembali hidup dan produktif. Dia sudah menanami, sudah melihat nih daun-daun dan akar-akar batang-batangnya itu telah tumbuh kan, tinggal nunggu berbuah saja. Namun Pak Andi ini dia ada terkendala yang mana misal tukangnya kabur, yang bisa petani di situ kabur. Jadi dia tidak sanggup untuk menggarap sendiri gitu, atau dia benar-benar nggak punya skill. Dia mengakatkan lah, panggil lah, terus dia memanggil orang, menawarkan kepada Pak Farmer untuk menggarap lahan tersebut sampai pohon akad tersebut jangka waktunya itu dari sesuai objek dari akad itu sendiri, pohon itu sendiri. Objeknya ya baik misal sebutlah singkong sekitar 3 bulan. Nah itu bisa tuh akadnya ya selama sampai buah itu panen, selama 3 bulan. Misalkan padi selama
padi itu selama 6 bulan gitu. Nah di sini Pak Andi ini memilih lahan singkong dan mereka berdua itu berakad antara Pak Andi dan Pak Farmer, yang mana Pak Farmer juga membutuhkan pekerjaan. Dan di sini ada kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan ini berkewajiban yaitu memodali segala bentuk memodali segala bentuk perawatan untuk lahannya tersebut, baik berupa pupuk dan juga pestisida. Dan apa tugas dari Pak Farmer sesuai dengan akad? Yang sesuai dengan akad yaitu dia menggarap dan merawatnya. Misalkan mengaliri air, dia memerhatikan tanaman, itu kan, memerhatikan hama-hama dan segala macamnya gitu ya, yang berkaitan dengan penggarapan, yang berkaitan dengan skill dan fisik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai akad musakoh. Saya akan membahas berbagai macam akad lagi di video selanjutnya. Baik, kata terakhir yaitu ingat wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.